Aku datang ke Arab dengan harapan bisa mengubah nasib. Tapi apa yang kutemui bukan kebahagiaan yang aku impikan, melainkan sebuah pernikahan kontrak yang mengikatku pada seorang pria asing yang tak pernah aku cintai. Aku hanya seorang TKW yang terjebak dalam godaan dunia yang berbeda, terperangkap dalam perasaan yang tak bisa kutahan, dalam kebohongan yang perlahan merusak diriku. Saat semua terasa menyesakan, aku harus membuat pilihan. Tetap terjebak dalam kesepian yang mewah ini, atau melangkah keluar, mengejar kebebasan dan cinta sejati yang selalu kuimpikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Aku tiba di Arab, jauh dari keluarga dan tanah air. Sebagai TKW, aku hanya bisa berharap ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Tetapi, perasaan kesepian dan rindu yang semakin dalam membuatku mempertanyakan apakah aku benar-benar siap untuk menjalani hidup di sini. Di tengah rutinitas harian, aku bertemu dengan seorang pria Arab yang kaya dan berwibawa. Pria itu, seorang pengusaha sukses, tampak begitu tenang dan terhormat. Aku hanya seorang TKW, sementara dia begitu luar biasa. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatianku. Mungkin karena dia memperlakukanku dengan cara yang berbeda, lebih dari sekadar seorang pekerja. Setelah beberapa kali bertemu, pria itu menawarkan sesuatu yang mengejutkan, pernikahan kontrak. Aku ragu, tetapi perasaan kosong dalam hatiku semakin membara. Dia menawarkan kesempatan untuk hidup lebih baik, meskipun aku tahu ini bukan cinta yang sejati. Keinginan untuk merasakan kehangatan dan kenyamanan mengalahkan segalanya. Pernikahan kontrak kami dimulai. Kami tinggal bersama di rumah mewahnya. Meskipun kami hanya bertemu beberapa kali sebelum menikah, kami mulai hidup bersama. Aku mulai merasakan bahwa pernikahan ini lebih dari sekadar kontrak. Ada perasaan yang muncul, meskipun itu bukan cinta. Seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai terasa. Di satu sisi, aku merindukan kebebasan, tetapi di sisi lain, aku merasa terikat. Tidak ada komunikasi yang jujur, hanya rutinitas yang semakin mencekik. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku melakukan hal yang benar? Kami hidup bersama, tetapi ada jarak yang tak terlihat. Pria itu tidak pernah benar-benar membuka hatinya padaku. Aku hanya bagian dari kehidupan sehari-harinya yang dipenuhi kemewahan, tetapi tanpa cinta yang tulus. Aku merasa seperti barang yang dipajang di rumah megahnya. Meski tidak ada cinta, ada ketertarikan fisik yang semakin sulit untuk kutahan. Kami berdua terjebak dalam permainan ini. Aku mulai merasakan adanya keinginan yang tidak bisa dipenuhi, yang semakin membakar hatiku. Namun, aku juga sadar bahwa ini bukanlah hubungan yang sehat. Kami tinggal bersama tanpa ada kedekatan emosional. Perasaan yang kutahan mulai terpendam lebih dalam. Aku ingin lebih dari sekadar fisik, tetapi aku tahu bahwa dia tidak bisa memberiku itu. Aku merasa semakin terasing, meskipun kami tinggal satu atap. Aku ingin berbicara dengan suamiku, tapi selalu ada tembok tak terlihat yang membatasi kami. Dia selalu menghindar, dan aku semakin merasa terjebak. Keinginan untuk berbicara dari hati ke hati semakin kuat, namun dia selalu menjauh. Di balik semua kemewahan, aku mulai merasa terperangkap dalam hidup yang tidak kubayangkan. Aku rindu dengan kehidupan yang lebih sederhana, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Namun, aku tahu bahwa jika aku keluar dari pernikahan ini, aku akan kehilangan segalanya, termasuk kenyamanan yang tidak bisa kugapai sebelumnya. Aku mulai menemukan rahasia yang tersembunyi tentang kehidupan suamiku. Ada sisi gelap yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Seiring aku menggali lebih dalam, semakin banyak kebenaran yang terungkap. Namun, meskipun aku tahu lebih banyak, aku juga merasa semakin terjerat. Aku semakin bingung. Perasaan cintaku padanya semakin kuat, tetapi aku tahu bahwa ini bukanlah cinta yang sehat. Di sisi lain,
Aku terikat oleh kenyamanan yang dia berikan. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, tidak tahu harus kemana. Pernikahan kontrak ini semakin membingungkanku. Aku mulai mempertanyakan keputusan yang kuterima. Apakah aku benar-benar ingin melanjutkan hidup seperti ini? Ataukah aku harus mencari kebebasan dan cinta sejati? Meskipun itu berarti mengorbankan semua yang kubangun. Hubungan kami semakin intens. Setiap kali dia mendekat, aku merasakan hasrat yang tak bisa kutahan. Meski kami tidak saling mencintai, tubuh kami saling merindukan. Aku semakin bingung antara kebutuhan fisik dan emosional yang tak bisa dipenuhi. Aku mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan kehilangan kebebasan, kehilangan kehidupanku, dan bahkan kehilangan diriku sendiri. Aku terjebak dalam hubungan yang tidak jelas, di mana aku tidak tahu siapa diriku lagi. Suatu hari, aku menemukan sebuah rahasia besar tentang pernikahan kontrak ini. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesepakatan yang kami buat. Aku mulai menyadari bahwa ada pihak ketiga yang terlibat dalam permainan ini, dan aku hanya salah satu pion di dalamnya. Meskipun aku tinggal dengan suami, aku merasa semakin kesepian. Aku mulai merindukan keluarga, teman, dan kehidupan yang lebih sederhana. Aku merasa terasing dari dunia ini, dan semakin jauh dari kebahagiaan yang kuimpikan. Di tengah kekosongan emosional yang aku rasakan, aku bertemu dengan seseorang yang mengubah pandanganku tentang cinta dan kebahagiaan. Meskipun perasaan itu datang terlambat, aku mulai merasakan adanya cinta sejati yang tidak terikat oleh kontrak. Aku tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Aku terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan aturan dan batasan, namun hatiku menginginkan kebebasan. Mungkin aku harus melawan takdir yang telah digariskan untukku. Aku akhirnya mengambil langkah pertama untuk melepaskan diri dari pernikahan kontrak ini. Keputusan ini bukan tanpa rasa takut, tetapi aku merasa bahwa ini adalah jalan terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Setelah membuat keputusan untuk melepaskan diri, aku merasa cemas dan ragu. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Aku terjebak dalam kehidupan yang penuh kebohongan, dan kebebasan yang kuinginkan kini terasa sangat jauh. Tetapi aku tahu satu hal. Aku harus keluar dari hubungan yang tak sehat ini. Aku mulai merasakan konflik emosional yang besar. Perasaan takut dan cemas menghantui setiap langkahku. Aku mencintainya, tapi aku juga tahu bahwa pernikahan ini bukan cinta yang seharusnya. Aku harus melawan perasaan itu dan berani memilih kebahagiaanku sendiri, meskipun itu berarti aku akan kehilangan segalanya. Aku memutuskan untuk berbicara dengannya, meskipun aku tahu bahwa percakapan ini bisa mengubah segalanya. Aku mengungkapkan perasaanku, betapa aku merasa terperangkap dalam pernikahan ini. Dia terkejut dan ada keraguan dalam matanya. Namun, kami berdua tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Keputusan untuk mengakhiri pernikahan ini membawa konsekuensi besar. Aku merasa kehilangan segala kenyamanan dan keamanan yang selama ini kubangun. Tetapi aku juga menyadari bahwa aku tidak bisa hidup dengan perasaan yang terperangkap selamanya. Aku harus berjuang untuk kebebasan yang selama ini kuinginkan. Setelah perpisahan itu, aku merasa seperti kehilangan arah. Semua yang kukenal tentang diriku mulai goyah. Aku merasa seperti wanita yang tak punya identitas, terjebak antara masa lalu yang penuh ketidakpastian dan masa depan yang belum jelas. Aku harus menemukan siapa diriku sebenarnya, tanpa peran sebagai istri kontrak. Aku memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku untuk sementara waktu. Aku merasa terasing di negeri orang, dan mungkin di rumah, aku bisa menemukan kembali kedamaian yang hilang. Di sana, aku bertemu dengan keluarga dan teman-temanku, yang memberiku dukungan yang sangat aku butuhkan. Setelah kembali ke rumah, aku bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak kutemui. Seorang pria yang dulu pernah kucintai sebelum aku pergi ke luar negeri. Pertemuan itu membuka kenangan lama yang membuat hatiku ragu. Aku tidak tahu apakah aku siap membuka hati untuknya lagi, ataukah aku masih terlalu terluka. Kehidupanku mulai berangsur-angsur membaik.
Aku mulai bekerja kembali di tempat yang jauh dari pernikahan kontrak yang memenjarakanku. Namun, meskipun aku mencoba untuk melupakan masa lalu, kenangan tentangnya selalu datang kembali, mengganggu ketenanganku. Saat aku mulai bekerja dan berinteraksi dengan orang lain, aku menyadari bahwa perasaan yang sempat terkubur mulai tumbuh kembali. Aku tidak tahu apakah itu cinta atau sekadar hasrat yang belum terpenuhi, tetapi aku merasa ada sesuatu yang berkembang dalam diriku. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa perasaanku terhadap pria itu mulai kembali. Namun, aku juga takut jatuh ke dalam hubungan yang sama sekali tidak sehat lagi. Aku harus membuat pilihan sulit. Apakah aku akan kembali pada hubungan yang berpotensi hancur atau melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu? Aku memutuskan untuk membuka hati dan memberinya kesempatan. Namun, aku tetap waspada. Aku tidak ingin jatuh dalam jebakan yang sama. Aku ingin cinta yang tulus dan sehat, bukan yang terikat oleh kontrak atau ketergantungan emosional yang salah. Aku memulai perjalanan baru dalam hidupku. Aku merasa lebih bebas, lebih hidup, dan lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari yang penuh kemungkinan. Meskipun masa laluku penuh dengan luka, aku berusaha untuk tidak membiarkannya menghalangi kebahagiaanku yang baru. Dalam proses penyembuhan diriku, aku juga belajar untuk lebih menghargai teman-temanku. Mereka adalah orang-orang yang mendukungku tanpa syarat. Mereka memberikan cinta dan perhatian yang aku butuhkan untuk menemukan kekuatanku kembali. Aku merasa beruntung memiliki mereka dalam hidupku. Aku mulai mencari cinta yang lebih dari sekadar fisik atau kenyamanan sementara. Aku ingin cinta yang mendalam, yang bisa tumbuh dan berkembang seiring waktu. Meskipun aku takut, aku tahu bahwa hanya dengan mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, aku bisa membuka diri untuk cinta yang sejati. Setelah beberapa bulan, aku memutuskan untuk kembali ke Arab, bukan untuknya, tetapi untuk diriku sendiri. Aku ingin menutup babak lama dan memulai yang baru dengan hati yang lebih lapang. Aku tahu ini bukan tentang mencari cinta, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diriku. Tiba di Arab, aku dihadapkan dengan banyak kenangan dan perasaan yang belum selesai. Setiap sudut kota ini mengingatkanku pada masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Aku berusaha keras untuk tetap tegar dan melanjutkan hidup, tetapi bayang-bayang pernikahan kontrak itu masih ada. Dalam perjalanan ini, aku bertemu dengan diriku yang baru. Aku belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku. Aku tidak lagi mencari validasi dari luar, dan itu memberiku kekuatan untuk terus maju. Dengan segala hal yang telah kulalui, aku akhirnya merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi pernikahan kontrak, tidak ada lagi ketergantungan emosional yang membelenggu. Aku bisa hidup sesuai dengan pilihanku, tanpa rasa takut atau ragu. Aku memulai kehidupan baru, kali ini dengan lebih berhati-hati dan lebih bijaksana. Aku tahu bahwa cinta itu penting, tetapi kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Aku siap membuka hati untuk cinta yang sejati, meskipun aku tidak terburu-buru. Aku belajar untuk menghargai setiap langkah yang kuambil dalam hidupku. Meskipun tidak semua keputusan yang aku buat sempurna, setiap pengalaman mengajarkanku sesuatu yang berharga. Aku tahu bahwa hidup ini adalah proses, dan aku siap untuk menjalaninya dengan penuh keberanian. Suatu hari, aku tak sengaja bertemu dengan pria dari masa laluku. Kami pernah berbagi kenangan manis yang kini terasa jauh. Dia datang untuk menanyakan kabarku, dan kami kembali mengingat masa-masa itu. Aku merasa cemas. Apakah aku siap untuk membuka lembaran lama yang sudah kubuang jauh-jauh? Namun, perasaan itu datang begitu saja, tak terduga. Pertemuan dengan pria itu membuatku sadar bahwa aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku tak ingin terjebak dalam kenangan yang menghalangiku untuk berkembang. Aku sadar bahwa untuk benar-benar maju, aku harus melepaskan segalanya, termasuk perasaan yang sempat ada untuknya. Meski sudah membuat keputusan untuk melangkah maju, aku masih merasa ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan orang yang kucintai,
dan ketakutan bahwa aku tidak bisa memperbaiki masa lalu. Namun, aku tahu bahwa jika aku terus hidup dengan ketakutan ini, aku tidak akan pernah bisa merasa bebas. Aku mulai menyadari bahwa keberanian bukanlah tentang mengabaikan ketakutan, tetapi tentang tetap melangkah meskipun kita merasa takut. Aku memutuskan untuk berhenti menahan diri dan mulai bertindak sesuai dengan apa yang aku inginkan dalam hidup. Aku semakin mendekat dengan teman-temanku yang setia. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada saat aku merasa terpuruk. Dalam kebersamaan mereka, aku belajar banyak tentang arti persahabatan dan bagaimana menjadi diri sendiri tanpa harus takut untuk menjadi lemah. Aku mulai membuka diri untuk cinta, meski tidak mudah. Aku bertemu dengan seorang pria yang berbeda. Dia membuatku merasa dihargai, tetapi aku juga merasakan ketakutan yang besar untuk melibatkan hati lagi. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mencintai lagi setelah semua yang telah kulalui. Meski takut, aku memutuskan untuk memberikan kesempatan pada cinta yang baru ini. Dia tidak seperti suamiku yang dulu. Dia sabar, memahami, dan memberi ruang bagi perasaanku untuk tumbuh. Aku merasa bisa menjadi diriku sendiri bersamanya, tanpa beban atau ketakutan. Setiap kali hubungan kami semakin dalam, rasa cemas itu kembali muncul. Apakah aku akan kembali terluka? Apakah aku bisa menghadapinya lagi? Namun, kali ini aku tidak melarikan diri. Aku memutuskan untuk menghadapi rasa cemas itu dan berusaha untuk menikmati kebahagiaan yang ada. Kami mulai menjalin hubungan yang lebih dalam. Setiap langkah kecil yang kami ambil membuatku merasa lebih yakin, meskipun rasa takut itu masih ada. Aku belajar untuk menikmati proses, tidak terburu-buru, dan membiarkan perasaan berkembang dengan sendirinya. Aku tahu bahwa cinta sejati tidak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari dalam diriku sendiri. Aku mulai berusaha mencari kedamaian dalam diriku, untuk bisa mencintai dan menerima diriku apa adanya. Dengan begitu, aku bisa mencintai orang lain tanpa syarat. Meski aku mencoba melupakan masa lalu, kenangan tentang pernikahan kontrakku tetap ada. Terkadang aku merasa terjebak antara dua dunia. Masa lalu yang penuh dengan kesedihan dan kehidupan baru yang mencoba kutemukan. Kenangan itu tak bisa begitu saja terhapus, tapi aku berusaha untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Aku sadar bahwa salah satu kunci untuk melanjutkan hidup adalah memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Aku mulai melepaskan perasaan marah dan dendam yang selama ini mengikatku. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi lebih kepada melepaskan beban yang menghalangi kebahagiaanku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa aku harus mencari tujuan hidupku yang lebih besar dari sekadar cinta atau hubungan. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti, memberikan kontribusi pada orang lain dan pada diriku sendiri. Itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Hubungan yang kurajut sekarang dipenuhi dengan ketulusan. Tidak ada lagi permainan atau tuntutan yang tidak realistis. Aku merasa dihargai dan diterima apa adanya. Aku percaya bahwa cinta yang tumbuh dari ketulusan akan menjadi lebih kuat dan abadi. Aku merasa semakin kuat dengan setiap tantangan yang kutemui. Kehidupan tidak selalu mudah, tetapi aku belajar untuk tidak takut menghadapi kesulitan. Aku tahu bahwa setiap rintangan akan membuatku lebih kuat dan lebih bijaksana. Hidup seringkali memberikan kejutan yang tak terduga. Dalam perjalanan hidupku, aku menemukan bahwa apa yang aku inginkan tidak selalu datang dengan cara yang aku harapkan. Namun, kejutan-kejutan itu justru membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Aku belajar bahwa cinta sejati adalah cinta yang membangun, bukan yang menghancurkan. Cinta yang tumbuh dari penghargaan, kesetiaan, dan saling mendukung. Aku tidak lagi mencari cinta yang semu atau yang berdasarkan hasrat semata, tetapi cinta yang bisa menguatkan aku untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Aku merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan. Aku tidak lagi takut pada ketidakpastian, karena aku tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Aku siap melangkah ke depan dengan penuh percaya diri,
dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih jernih. Kini, aku belajar untuk menghargai setiap detik dalam hidup ini. Setiap pengalaman, setiap kebahagiaan, dan setiap kesedihan yang pernah kualami membentuk siapa aku sekarang. Aku tidak lagi mengeluh tentang apa yang telah hilang, tetapi merayakan apa yang telah aku temukan. Pada akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang sejati. Itu bukan datang dari pernikahan kontrak atau dari hubungan yang penuh dengan ketergantungan. Kebahagiaan datang dari dalam diriku, dari kedamaian yang kutemukan setelah melewati perjalanan panjang ini. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dan menerima segala kelebihan dan kekuranganku. Kini, aku siap menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan kebahagiaan yang tulus. Aku tak pernah menyangka perjalanan hidupku akan membawaku pada titik ini, di mana aku akhirnya menemukan cinta sejati yang tidak terikat oleh kontrak dan kebahagiaan yang datang dari dalam diriku sendiri. Meskipun jalan yang kutempuh penuh dengan rintangan dan air mata, aku belajar bahwa setiap langkah menuju kebebasan adalah langkah menuju diri yang lebih baik. Kini, aku bisa mengatakan bahwa hidupku bukan lagi tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang telah kutemukan, dan itu lebih dari cukup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Beritahu aku dari kota mana saja kamu mengikuti perjalanan ini. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like.